Ya pemirsa, kita kembali lagi pasnya juga di program Dosen Bicara, masih bersama ya kita berempat di sini ya. Nah, kita juga masih membahas seluk-beluk atau juga lebih dalam lagi tentang salah satu program dari Dikti ya, atau juga dari Kementerian Ristek Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, yang pastinya juga ini terkait dengan program PMP atau juga pengabdian masyarakat pemula. Nah, kalau tadi juga Ibu Bu semua ya, mewakili dari Ibu Rizka dan juga dari tim mereka ya, itu juga sudah menjelaskan alasannya cukup kuat ya, kenapa mereka itu salah satu faktor yang tentunya juga bisa lolos gitu, memenangkan, dan karena juga ini ber-high impact juga ke masyarakat seperti Bu Rizka sampaikan tadi. Nah, ini juga penasaran juga nih ya, mungkin dalam sebuah tim mungkin nanti bisa dijelaskan maksimalnya atau minimalnya berapa orang. Nah, tapi ini dari masing-masing peran atau juga posisi di dalam kelompok ini sendiri nih. Mungkin dimulai dari Bu Lia dulu, perannya sebagai apa atau apa. Oke, baik. Untuk kegiatan PMP tahun 2023 yang kami menangkan ini, kami ada 3 orang dosen ya Pak ya, dalam satu proposal diketuai oleh saya sendiri. Kemudian anggota pertama ada Ibu Periskila, kemudian anggota kedua Ibu Kusuma. Dan program PMP ini bukan hanya dilaksanakan oleh dosen saja, oleh kami bertiga, tetapi juga dibantu oleh 3 orang mahasiswa, Pak. Jadi mahasiswa seperti yang sudah ditetapkan pada program MBKM, bahwa mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mendapat pengalaman di luar kampus ya Pak ya, dengan cara salah satunya adalah mengikut sertakan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat dosen. Jadi saya sebagai ketua memiliki bisa dibilang tanggung jawabnya lebih besar ya Pak ya, karena saya harus memastikan bahwa kami sudah diamanahkan dana untuk menyelesaikan PMP ini. Maka mulai dari pembuatan proposal ya sampai dengan nanti laporan akhirnya itu harus selesai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi banyak tahapan-tahapan yang perlu kami selesaikan, mulai dari perencanaan kegiatan setelah kami mendapat pengumuman bahwa kami menang untuk didanai, gitu ya Pak. Karena ini PMP ini adalah kegiatannya monotahun, jadi dari pengusulan ya sampai dengan perevisian dan pengumuman menangnya tahun 2023. Nanti pada saat akhir 2023 itu harus sudah selesai semua tahapan kegiatan sampai dengan luaran kegiatan ini gitu. Jadi dari kami menyiapkan, karena ini kan merupakan produk ya Pak ya, produk yang kami hasilkan ya, yang kami edukasi ke masyarakat, yang kami beri pemberdayaan, pelatihan bagaimana sih cara masyarakat ini memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar. Kalau kita bilang daun pepaya ini di setiap desa, bahkan mungkin di setiap rumah itu pasti ada tumbuhnya ya Pak ya, pasti ada, baik itu tumbuh sendiri atau ditanam. Jadi gimana daun pepaya yang biasanya itu yang dimanfaatkan hanya buahnya saja, daunnya itu tidak dimanfaatkan. Nah, jadi gimana daun pepaya ini yang biasanya hanya sebagai sampah ya, sebagai limbah ya, itu bisa dimanfaatkan dimanfaatkan oleh masyarakat ya, salah satunya untuk produk anti nyamuk gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Kusuma, DBD, demam berdarah itu kan terus saja ya Pak ya, terus ada gitu ya. Kemudian banyak tahapan yang kami lakukan sekarang ya, masih berlanjut dan masih berproses, bahwa tidak mudah membuat masyarakat itu mau ikut serta ya Pak ya, tidak mudah membuat masyarakat itu dalam sekejap itu bisa paham ya Pak ya, gimana cara membuat atau memanfaatkan bahan alam. Jadi mulai dari penyiapan bahan ya, awalnya kami pemberian edukasi ke masyarakat, sampai kami memberikan pelatihan pembuatan anti nyamuk itu
itu sehingga masyarakat nanti dengan sendirinya itu bisa membuat ya, bahkan mungkin bisa memulai usaha desa gitu ya Pak, atau UMKM dan sebagainya. Jadi sekarang ini kami masih dalam proses kegiatan Pak, pemberian edukasi pelatihan, karena tahapannya sangat banyak, dari mengumpulkan ya masyarakat, kami ajarkan gimana bukan semua daun pepaya itu bisa kita buat menjadi bahan baku, tetapi daun pepaya seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Kemudian dari mulai pengeringan, pembuatan, memformulasikan, sampai gimana cara pemakaian dan bagaimana sih cara mengemasnya supaya produk kita ini jangankan untuk kita jual, kita pakai sendiri kita juga tertarik. Gitu ya Pak ya. Jadi tugas saya adalah mengkoordinir semua rangkaian kegiatan ini sampai selesai, sampai juga luaran dari kegiatan ini ya Pak ya. Kami juga ada tugas untuk mempublikasikan ya, pembuatan haki itu bisa tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, gitu ya Pak ya. Jadi sesuailah dengan dana yang kami dapati gitu. Iya. Oke, terus kalau Ibu Rizka sendiri nih perannya dan juga mungkin sekaligus tantangannya ya, karena kan ini juga nggak hanya tentang tim, tapi juga bagaimana kita juga bisa meng-embrace atau juga merangkul dengan tim, dengan masyarakat juga gitu ya, mungkin sebagai posisinya. Ya, benar Pak. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Kalau saya sendiri ya di sini di dalam anggota tim ini sebagai anggota 1. Jadi kita seperti yang disebut tadi oleh Ibu Ketua bahwa kita ada 3 orang dosen. Sebagai anggota 1, apa saja yang saya pribadi ya bertanggung jawab untuk melakukan di dalam pengabdian ini. Yang pertama adalah survei lokasi ya. Awalnya sebelum kami mengajukan ya judul ini, kami survei lokasi dulu di mana kira-kira desa yang perlu penanganan ya. Perlu kami untuk memberikan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi desa tersebut, dan kami dapatkan bahwa memang di Aceh besar ya, salah satu desanya, Desa Klingure ini adalah desa yang memang cukup harus mendapat perhatian karena memang DBD-nya cukup tinggi ya. Kemudian setelah melakukan survei, kami kemudian kumpulkan ya, seperti Bu Ketua bilang, kami kumpulkan para warga desa. Sebelumnya kami pasti melakukan face to face dulu dengan kepala desanya, karena kan namanya juga kita mau bertamu ya di rumah orang ya, kepala rumahnya siapa, yaitu kecil ya kalau kita di sini sebutnya ya, melakukan dari hati ke hati apa maksud dari tujuan kami melakukan pengabdian ini di desa tersebut. Nah kemudian setelah melakukan pendekatan dengan kecil, disetujuin, akhirnya bersama masyarakat ya kami memaparkan materi, memaparkan juga cara pembuatannya, dan juga daun pepaya itu nggak semua jenis daun pepaya yang bisa kami ambil, dalam artian bahwa ada daun pepaya yang dirasa atau dilihat bahwa secara ilmiah atau secara penelitian ini bahwa dia kandungan metabolit sekunder ya sebutannya ya, alkaloidnya, flavonoidnya itu banyak ya. Jadi nanti sebelum kita melakukan ekstrak itu kan otomatis harus ada proses-proses ya, pengeringan hingga nanti ada ekstrak, hingga nanti mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian juga publikasi juga kami bertiga ya sebagai tim juga sama-sama untuk melakukan publikasi secara wajib, ada wajib dan tambahan. Wajibnya adalah publikasi artikel kita, dan kemudian untuk tambahannya ada video kegiatan ya, dihakikan, karena itu juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima dana dari negara ya, kita bisa sebut negara, dari kementerian, dari Dikti. Gitu sih Pak. Oke, ya pemirsa, kita break sebentar, dan pasti juga nanti kita akan berada di sesi ketiga. Ya pasti kita masih membahas lagi ya, atau mungkin lebih spesifiknya ya progresnya sejauh mana, terus juga ada mungkin tips-tips sukses gitu ya dari para ibu-ibu dosen ini, supaya juga untuk dosen-dosen yang lainnya, terus juga mungkin dari mahasiswanya atau juga dari universitas-universitas lain juga bisa mendapat kesempatan yang sama gitu, mungkin untuk next periodenya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di UB On TV.